Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah, saya terima kasih atas partisipasi adik-adik untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Minggu ini adalah minggu ke-14 ya, jadi sudah dekat kita di penghujung perkuliahan. Jadi nanti di minggu ke-16 itu ujian akhir semester ya, UAS. Dicek saja di prodi jadwal UASnya kapan. Terus minggu ini kita akan membahas terkait dengan materi merpati. Jadi dimulai dari minggu ke-10 ya, 10, 11, 12, 13, 14 dengan 15 itu terkait dengan bangsa ternak unggas ya, jadi jenis aves ya. Oke, Ibu dua materi ya, jadi kita akan membahas terkait dengan merpati, terus yang kedua kita akan membahas terkait dengan puyuh ya, bangsa ternak puyuh. Nanti adik-adik fokus nanti di minggu ke-15 itu ada tugas, terus yang kedua itu ada kuis ya. Jadi adik-adik sudah fokus untuk mengerjakan tugas kuis yang kedua ya. Kuis yang kedua itu kemarin kuis yang pertama sudah dikerjakan ya? Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Ibu. Jadi untuk kuis yang kedua itu terkait mulai pada materi ternak ayam ya, sampai materi ternak puyuh ya. Jadi untuk materi kuisnya yang kedua. Oke, Ibu izin share screen ya. Oke, apakah materinya sudah terlihat di layar adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Suara saya sudah terdengar ya? Iya, Ibu. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas terkait dengan ternak merpati ya. Adik-adik bisa lihat sendiri di sini. Merpati sebenarnya kalau dari berbagai gambar ya, kita lihat bahwa merpati itu istilahnya simbol ya. Dia akan selalu berpasang-pasangan ya. Jadi biasa telur yang dihasilkan itu pasti yang jadi hanya atau cuma sepasang ya. Jadi kalau mau dilihat pasti akan gambarnya seperti ini ya, sepasang cewek dengan jantan dengan betina ya, karena merpati itu identik dengan ternak ya atau hewan yang setia ya sama pasangannya. Jadi makanya kesehariannya itu sama pasangannya ya. Oke, untuk outline materi minggu ini itu akan terkait dengan apa sih itu merpati ya, karakteristiknya gimana, karakternya bagaimana. Terus kedua itu kita masuk ke taksonomi, terus yang ketiga itu adalah jenis ternak merpati ya. Kalau kita di bayangan kita ya, biasa pada umumnya itu merpati lebih ke arah ternak kesayangan ya. Jadi ternak kesayangan, terus ada biasa juga kayak semacam lomba balap merpati ya, dijadikan aduan. Terus yang ketiga dan saat ini juga sudah familiar ya burung merpati untuk dimakan ya, jadi dagingnya dikonsumsi.
manusia, tetapi ada beberapa jenis merpati yang memang khususnya untuk diternakan untuk diambil dagingnya, ada juga yang memang lebih ke arah ke sebagai aduan lomba balap merpati, ataukah yang ketiga terkait dengan sifatnya karena dia memiliki karakteristik morfologi yang unik, jadi makanya dijadikan sebagai ternak kesayangan. Oke, kita lihat di sini bahwa burung merpati termasuk jenis burung yang jinak dan akrab dengan manusia ya. Jadi kalau dilihat bahwa merpati itu sebenarnya pada awalnya yang memang jinak ya. Jadi biasanya burung merpati itu cukup dikasih stay saja di dalam kandang selama 1 minggu, dia akan tahu ya, dia akan kembali lagi di kandangnya semula jika kita lepas ya. Jadi makanya untuk memelihara burung merpati itu tidak terlalu susah ya. Terus yang kedua, merpati tak hanya dipelihara sebagai satwa kesayangan, dia pun juga diternakkan sebagai ternak hias dan malam. Tadi Ibu sudah sampaikan ya, jadi ada beberapa jenis ternak yang memang digunakan sebagai hiasan karena secara morfologi yang tadi adik-adik bisa lihat ya di layar Ibu paling depan, karena dia memiliki tampilan atau karakteristik yang sangat lucu, jadi makanya diternakan sebagai ternak hias. Dan ada beberapa juga merpati yang memang dijadikan sebagai ajang aduan lomba, atau biasa umumnya nggak tahu kalau di NTT ya apakah ada balap merpati atau bagaimana ya. Biasanya ini juga sering diperlombakan di acara-acara khusus ya. Nggak tahu kalau di NTT ya, apa pernah melihat balap merpati atau bagaimana? Terus ternak yang dijadikan lambang kesetiaan karena dia sifatnya monogamus atau satu pasangan dan perdamaiannya. Jadi karakteristik sifat merpati itu dia sifatnya monogamus karena setia pada satu pasangan dan perdamaian. Begitupun nanti telur yang dihasilkan ya. Jadi misalkan dia telurnya banyak ya, tetapi yang menetas, yang hidup itu hanya sepasang pada umumnya ya. Jadi karena memang sejak awal karakteristik atau sifatnya merpati itu dia monogamus atau setia. Dan biasanya juga di zaman-zaman dulu ya, biasa merpati itu juga dijadikan sebagai kayak pos ya. Jadi kayak pengantar surat ya. Jadi karena dia memiliki sifat yang bisa mengenali lingkungannya ya, walaupun cuma 1 kali dia pergi, dia sudah mengenali wilayah yang akan dia tuju ya. Terus karakteristik selanjutnya itu untuk burung merpati yang ada di Indonesia merupakan jenis merpati lokal ya, yang berasal dari merpati liar yang telah lama dibudidayakan dan asal penyebarannya dari Eropa ya. Jadi ternak merpati pada umumnya ya sama halnya dengan ternak-ternak yang lain, pada umumnya memang ternak merpati ini awalnya dari merpati liar ya, tetapi karena ada tujuan makanya dibudidayakan untuk diternakan dan saat ini pada umumnya biasa merpati memang ditujukan untuk ternak hias ya. Oke, terus semua burung dara peliharaan merupakan keturunan dari burung dara bangsa Eropa ya. Jadi berapa jenis burung yang ada memang berasal awalnya itu dari Eropa ya. Karena kita memang berapa tahun dijajah oleh bangsa Eropa, otomatis dari kultur budaya, makanan dan begitupun dengan ternak itu penyebarannya memang dari orang-orang Eropa ya.
Oke, kalau ada adik-adik yang mau ditanyakan, adik-adik bisa memanfaatkan fitur raise hand, dan nanti Ibu akan persilahkan adik-adik untuk bertanya. Oke. Terus Selamat pagi, Bu. pagi. Kenapa, Dek? Oke. Terus karakteristik dari merpati, merpati mempunyai sifat damai ya, karena di slide awal memang sudah dijelaskan ya, karena merpati memiliki sifat yang setia pada pasangan, terus damai dan lain sebagainya ya. Terus merpati mempunyai sifat damai, hampir tidak ada take order atau istilah kanibalisme ya. Jadi artinya karena dia memiliki sifat damai, makanya biasa jarang kanibalisme itu artinya memangsa temannya ya. Walaupun ditempatkan dalam satu kandang, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, memilih pasangan sendiri, terus bersifat monogami. Monogami itu artinya setia pada pasangan dan mempunyai sifat sense of location ya, untuk waktu yang lama dalam jarak yang jauh. Jadi kemudahan untuk mengingat lokasi ya. Jadi makanya biasa burung merpati juga dijadikan hewan yang untuk mengantar surat dan lain sebagainya, karena dia memiliki kemampuan untuk mengingat lokasi ya. Jadi inilah karakteristik dari merpati ya. Jadi mudah-mudahan juga kita memiliki karakteristik yang jauh lebih dari yang kedua terus yang kedua, bulu dari merpati itu berwarna coklat, abu-abu atau merah muda dengan bercak-bercak kontras, berwarna lebih cerah ya. Terus sayap dan ekornya menunjukkan banyak variasi dan bentuk. Terus paruh kecil dan di sebelah atas terdapat tonjolan daging yang pada beberapa spesies itu ada yang terlihat yang besar ya. Terus tubuhnya gempal, pendek, kepala kecil, pendek dan tungkai pendek ya. Minta maaf dulu adek, saya Oke, untuk taksonomi di sini kita lihat bahwa memang dari kingdom ya, kerajaan itu pasti dia masuk animalia ya. Terus filmnya adalah chordata. Chordata ya, artinya masuk hewan yang masuk dalam golongan-golongan vertebrata ya. Terus subfilumnya itu adalah vertebrata dan kelasnya itu Aves atau bangsa burung ya. Jadi golongan-golongan unggas, birds di sini adalah burung ya. Terus order itu dia istilahnya burung yang memiliki paruh ya. Family, subfamili Columbinae dan genusnya adalah Columba. Terus banyak juga yang menyebutkan sebagai
pigeon ya, tetapi umumnya biasa kita sebut sebagai pigeon juga ya. Tetapi ada yang memang menyebutkan sebagai genusnya adalah columba ya. Terus untuk berapa spesiesnya, subspesiesnya ini banyak sekali ya. Jadi ada jenis columba liviada clay dan beberapa jenis yang lain. Terus dan beberapa jenis subspesies yang lain ya. Adik-adik bisa lihat di sini dan nanti kita lihat satu persatu ya terkait dengan jenis merpatinya. Oke, untuk ternak merpati sebenarnya kegunaannya atau biasa dikelompokkan ya, ada 3 ya. Yang pertama itu merpati pacuan atau biasa disebut carrier type ya, atau jenis merpati pacuan. Yang kedua adalah merpati hias atau fancy type. Terus yang ketiga adalah merpati konsumsi atau dwiguna ya. Jadi inilah klasifikasi dari ternak merpati ya. Jadi diklasifikasikan 3 ya. Jadi sebagai merpati pacuan, sebagai merpati hias, dan merpati konsumsi atau dwiguna ya. Jadi dianggap sebagai dwiguna, kadang biasa digunakan sebagai hewan pacuan dan juga biasa konsumsi untuk dagingnya ya. Oke, berapa jenis merpati ya? Merpati berikut yang pertama itu merpati king ya. Adik-adik bisa lihat di layar ya, dianggap sebagai merpati king karena merupakan jenis merpati yang utama ya. Karakteristiknya badannya gemuk, bulunya rapi dan indah. King dewasa mencapai bobot 750 sampai 850 gram dan king muda sekitar 700 sampai 800 gram per ekor, menghasilkan 12 sampai 15 keturunan per tahun produksi ya. Jadi ada yang berwarna putih ya, tetapi ada juga yang memiliki bulu biru, merah, kuning atau kombinasinya ya. Jadi ukurannya relatif sama ya. Terus yang kedua itu adalah merpati Guernsey. Karakteristiknya bentuk tubuh dan ukurannya lebih kecil dari merpati king ya. Jadi merpati king itu dianggap sebagai merpati yang memang ukurannya lebih besar ya dibanding beberapa jenis merpati lainnya. Terus bobot hidup dewasa dapat mencapai 650 sampai 750 gram per ekor ya untuk jenis burung Guernsey dan pada merpati kernel ini muda mencapai 620 sampai 720 gram per ekor ya. Jadi kalau berbeda halnya dengan merpati king yang ukuran dari merpati Guernsey di bawah dari merpati king ya. Terus selain warna hitam di sebelah ini ada beberapa jenis warna ya. Jadi ada warna merah, kuning, putih atau kombinasi dari berapa jenis warna bulunya ya. Terus merpati Swiss Mondaine, kalau kita lihat dia seperti ini ya, terlihat sangat unik. Warna bulunya memang warna putih ya, tetapi ada aksen berwarna hitam ya. Untuk merpati jenis ini dikembangkan di Amerika Serikat dan merupakan hasil persilangan dari beberapa merpati komersil dan serta beberapa merpati alami ya. Jadi kalau kita lihat ya, karena untuk menghasilkan beberapa jenis ternak kita mau lihat jenis apa yang mau morfologi fenotipnya yang mau diperlihatkan ya. Apakah dia bagian sengnya atau bagian kakinya dia berbulu atau tidak ya. Terus karakteristiknya bobot hidup antara 300 sampai 450 gram per ekor untuk yang dewasa, sedangkan untuk yang muda 250 sampai 300 gram ya. Jadi ukurannya lebih kecil ya dibandingkan merpati king dan merpati Guernsey ya.
Terus tubuh agak besar, dadanya lebar dan dalam, terus badannya lebih panjang dari merpati king. Cuma yang menjadi ciri khas dari merpati Swiss ini, dia memiliki badan yang lebih panjang dari merpati, terus warna bulunya yang putih juga ya. Jadi dia hanya memiliki warna putih dan aksen hitam pada bagian atas punggungnya ya. Berbeda halnya dengan merpati king, selain warna putih ada beberapa jenis warna yang terdapat, ataukah beberapa jenis warna kombinasi. Terus merpati French Mondaine, kalau ini merupakan merpati tipe pedaging dengan tubuh yang besar, dada yang lebar, kompak dan membusung, menjorok ke muka ke atas, memperlihatkan merpati ini sebagai penghasil dari yang baik ya. Jadi untuk merpati French Mondaine ini merupakan jenis merpati yang masuk dalam golongan merpati yang diambil dagingnya ya, atau masuk dalam kategori merpati yang dapat dimakan dan ataukah termasuk dengan jenis merpati dwiguna ya. Oke, terus merpati giant horner, selanjutnya ini jenis merpati giant horner, selain penghasil daging, jumlah telurnya yang dihasilkan merpati ini lumayan ya. Jadi inilah berapa jenis ya merpati yang masuk dalam golongan penghasil daging. Terus yang kedua itu karena dihasilkan telur yang cukup banyak, berarti anak yang dihasilkan juga banyak, tetapi bobot hidup per ekornya lebih kecil ya. Karena dia jadi kalau tipe dwiguna ya, selain dia menghasilkan atau dapat dimakan atau penghasil daging, juga ada beberapa produksi yang dihasilkan ya. Misalkan dia produksinya telur, jadi makanya untuk kategori yang ketiga memang dikategorikan sebagai merpati tipe dwiguna ya. Oke. Ini itu tadi terkait dengan merpati ya, sebagai tugas ya, tugas kelompok sebenarnya ini. Dia bisa screenshot tugasnya. Dikumpul paling lambat tanggal 6 Desember 2021. Jadi Ibu bagi 3 kelompok ya. Jadi adik-adik membahas terkait dengan merpati pacuan ya. Adik-adik misalkan memberi contoh 1 atau 2 ekor merpati yang masuk dalam golongan merpati pacuan. Kalau bisa adik-adik bisa memberikan gambaran dalam bentuk foto ya. Misalkan memang ada di daerah NTT ada perlombaan-lomba balap merpati, adik-adik pernah ikuti atau apa, punya pengalaman, adik-adik bisa dokumentasikan dalam bentuk foto dan adik-adik mengkaji ya atau membahas terkait dengan jenis merpati itu ya, karakteristiknya bagaimana, terus yang kedua bagaimana istilahnya kondisi untuk habitat hidup dan lain sebagainya ya. Itu adik-adik membahas 1 atau 2 ekor ya, minimal 1. Terus kelompok 2 itu membahas tentang merpati hias. Terus yang ketiga itu membahas tentang merpati konsumsi ya. Jadi tugasnya masing-masing anggota kelompok mengumpulkan dalam bentuk file PDF dan PPT-nya ya. Jadi adik-adik unggah di e-learning-nya masing-masing ya. Walaupun kerja kelompok, adik-adik unggah masing-masing ya tugasnya ya. Oke. Untuk materi ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita bagi kelompoknya dulu ya. Sambil menunggu adik-adik mau ada yang ditanyakan, Ibu bagi kelompok ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 ya. Ibu stop dulu.
Oke, Oke, kita lihat di sini sebenarnya jumlahnya ada 43 orang ya. Oke, tetapi yang hadir cuma 24 orang. Oke, nanti saya bagi 3 kelompok saja ya. 1 sampai 14 ya. 1 sampai 14 itu kelompok 1 ya. 1 sampai 14. Perwakilan dari kelompok 1 apakah ada di ruang Zoom ini? Ada ya? Nanti diinfokan teman-temannya. Terus dari nomor 15 sampai 29 itu kelompok 2 ya. Dari nomor 15 sampai 29, 15 sampai 29 itu kelompok 2 dan 30 sampai 43 itu adalah kelompok 3. Jadi tugasnya dikirim melalui e-learning dalam bentuk file PDF, terus adik-adik buat juga dalam bentuk PPT-nya, dan kalau perlu tugasnya itu adik-adik kayak buat rekor ya, rekor materi presentasinya, dan adik-adik videonya itu yang diunggah ya, diunggah di e-learning juga ya. Jadi ada 3 ya, ada 3 file yang adik-adik unggah jadi file PDF-nya, terus yang kedua file PPT-nya, dan ketiga itu adalah dalam bentuk video ya. Jadi adik-adik membuat atau memberikan gambaran terkait dengan jenis merpati itu dalam bentuk video ya. Oke, sudah jelas terkait tugasnya? Sudah jelas tugasnya? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, ketua kelasnya ada tidak di sini? Adik-adik sudah mengerti terkait dengan tugasnya? Selamat pagi, Ibu. Izin bertanya, Ibu. Ya, boleh. Ini soal tugas video itu saya belum mengerti, Ibu. Bagaimana maksudnya, Ibu? Terima kasih, Bu. Ya, untuk tugasnya di situ kan ada Ibu bagi 3 kelompok ya. Jadi kelompok 1 itu nomor 1 sampai 14 itu akan membahas terkait dengan salah satu jenis merpati yang masuk dalam golongan merpati balap ya, atau merpati pacuan ya. Nah, itu yang nomor urut 1 sampai 14 ya, itu kelompok 1 ya. Terus yang kelompok 2 itu nomor 15 sampai 29 itu tugasnya membahas merpati, misalkan satu merpati ya, tetapi dia masuk dalam golongan atau jenis ternak merpati hias ya. Terus yang ketiga, kelompok ketiga itu nomor 30 sampai 43 itu membahas terkait salah satu jenis merpati yang masuk dalam golongan merpati
yang dapat dimakan ya atau yang dapat dikonsumsi. Adik-adik bisa memberi gambaran ya terkait dengan merpati yang adik-adik pilih ya, misalkan satu merpati saja ya, satu jenis merpati saja ya, tetapi dia memang masuk dalam golongan-golongan, misalkan dia masuk dalam golongan merpati pacuan, merpati hias, dan ketiga atau merpati dwiguna atau merpati konsumsi ya. Adik-adik bahas ya, buat mengulas merpati itu, misalkan bagaimana karakteristiknya, morfologinya secara fisik, bagaimana apa sifatnya. Terus adik-adik itu buat dalam bentuk filenya, ya kan kalau file Word kan dia mengurai dalam bentuk tulisan ya. Terus adik-adik siapkan juga terkait dengan materi presentasinya, ya, PPT-nya, dan ini mungkin minggu depan ya, minggu depan adik-adik presentasikan tugasnya. Ya. Adik-adik presentasikan tugasnya. Apakah adik-adik misalkan ada tambahan terkait dengan adik-adik bisa memiliki kemampuan untuk membuat video dan lain sebagainya ya, kayak semacam discovery ya, misalkan membuat film dokumenter ya terkait dengan ternak itu ya atau merpati ya, jadi kayak membuat video ya. Jadi adik-adik bisa menyusun itu, kemudian mungkin nanti di pertemuan ke depan adik-adik bisa presentasikan tugasnya ya. Dan kita bisa juga adik-adik bisa putar videonya ya, putar videonya, dan teman yang lain, kelompok yang lain bisa menyimak ya. Oh ini yang ini merpati ini dan ini ya. Dan itu istilahnya presentasi itu untuk berbagi keilmuan dengan temannya. Oke, bagaimana tadi? Siapa yang bertanya tadi? Sudah bisa dipahami ya? Jadi dari 14 orang ya, itu ada adik-adik siapa pilih ketuanya siapa dan bagaimana pembagian job kerjanya dan sebagainya, diskusinya. Adik-adik model sendiri ya. Jadi ini kan masa pandemi ya. Jadi masa pandemi, jadi jangan sampai adik-adik dalam satu semester ini adik-adik nggak pernah berinteraksi sama temannya, tidak saling mengenal. Jadi perkuliahan ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk saling mengenal temannya ya. Jadi lewat mengerjakan tugas itu ya. Jadi, itu akan menambah keakraban adik-adik. Walaupun adik-adik jarang bertemu sama temannya ya secara langsung, tetapi lewat tugas ini adik-adik bisa, oh ini saya akrab sama teman ini ya, dan itulah makanya saya selalu memberi tugas kelompok pada mahasiswa ya, supaya mahasiswa itu menjalin kerjasama atau silaturahmi sama teman-temannya, jangan sampai jangan sampai adik-adik tidak saling mengenal ya, karena perkuliahan kita adalah melalui daring ya, otomatis tidak pernah akan saling bertemu atau bertutur sapa ya. Jadi lewat tugas ini adik-adik dilihat kekompakannya bagaimana ya, keaktifannya bagaimana, itu saja bisa dipahami ya. Yang lain juga bisa memahami. Ya Ibu, terima kasih. Oke, chat siapa ini? Oke. Kalau daftar hadirnya adik-adik bisa lihat ya. Jadi minimal adik-adik bisa cek untuk 1 sampai 14 itu kelompok 1, 15 sampai 29 itu kelompok 2, 30 sampai 43 itu adalah kelompok 3 ya. Ya. Atau di screenshot saja dulu. Ini kelompok 1, nomor 1. Heni Lanbui hadir Ibu. Ya? Kenapa? Heni Lanbui hadir Ibu. Ya, di sini belum terisi ya. Diisi lagi ya, ini. Ini belum mengisi Iya, Ibu. ya. Iya, Ibu.
Kalau tidak ada yang mau ditanyakan terkait dengan merpati, kita masuk ke ternak puyuh.